Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ada di penghujung hari. Di penghujung minggu ya. Hari Jumat tidak terasa, kemarin Jumat kan udah Jumat lagi. Ya, tanda kiamat ya. Iqtirabuz zaman, waktu semakin mendekat satu sama lain. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita istiqomah, kesabaran dan juga ilmu yang banyak, keberkahan dalam hidup kita dan lain-lain sebagainya. Hari ini kita melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Temanya adalah tahrimu zulmi, haramnya berbuat zalim. Ya, tahrim az-zulm, haramnya berbuat zalim. Wal amru biraddil mazalim, dan perintah untuk mencegah kezaliman. Bukan hanya tidak boleh zalim, tapi harus mencegah kezaliman atau melawan kezaliman, bahasa kerennya. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 18, surat Al-Mu'min ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma lizzalimin min hamim wala syafi'in yuta'. Bahwasanya orang-orang zalim itu tidak akan memiliki teman dekat, tidak akan punya teman setia. Setia dalam arti setia membela ya, demi kebaikan, enggak ada. Tidak ada orang zalim punya teman setia yang secara tulus dan ikhlas menolong dan membantu dia. Kalau orang zalim banyak kawannya itu karena kepentingan, karena maslahat, karena ingin dapat sesuatu atau mendapatkan kehormatan atau kedudukan. Tapi kalau menjadi teman setia yang akan menjadi syafaatnya di akhirat, yang menolong dia di dunia, itu tidak ada. Wala syafi'in yuta', tidak ada juga orang yang memberi syafaat. Jadi orang zalim itu tidak akan punya kawan, tidak akan punya pemberi syafaat. Zalim itu bisa dengan tangan, bisa dengan lisan, bisa dengan harta, zalim itu. Jadi ada beragam macam bentuk kezaliman. Di dalam ayat lain surat Al-Hajj, Allah berfirman ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma lidzalimina min nasir. Orang-orang zalim tidak akan memiliki penolong, nasir ya. Orang zalim tidak akan punya penolong. Jadi dalam Al-Qur'an dia tidak akan punya kawan setia, dia tidak akan punya pemberi syafaat, dia tidak akan punya penolong. Itu orang-orang zalim ya. Belum lagi kata Allah, la antaqimanna zalim, sungguh aku akan membalas orang-orang zalim walau ba'dahin, meskipun telah berlalu beberapa waktu. Jadi kezaliman itu pasti Allah balas, pasti itu. Tetapi kadang ada yang langsung, ada yang setelah beberapa waktu. Walau ba'dahin, setelah beberapa waktu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Wahai Muhammad, jangan kau kira Allah lalai abai membiarkan orang-orang zalim. Itu Allah sedang bikin perhitungan. Ya, baik dengan cara langsung atau dengan cara istidraj. Itu Allah bikin perhitungan dia sampai akhirnya hancur berkeping-keping ya, orang zalim itu, baik dengan musibah ataupun dengan hukuman atau azab atau bahkan mungkin dengan penyakit, istidraj dan lain-lain sebagainya. Orang-orang zalim itu Allah bikin perhitungan. Yang paling khawatir itu istidraj, dibiarkan berjaya, dibiarkan dia menikmati dunianya, lalu sekonyong-konyong tiba-tiba Allah rampas semuanya.
Allah rampas semuanya, baik dengan musibah atau dengan kematian atau lain-lain sebagainya. Ada juga yang Allah beri kesempatan, Allah ingin orang ini jadi baik, diberi kesempatan akhirnya untuk mengembalikan kezalimannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia bersih dari dosanya, dari zalimnya, karena dia memang membersihkan diri. Dan penyakit itu adalah salah satu cara Allah membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin," tidak ada seorang muslim yang terkena musibah atau sakit atau pusing atau resah, gundah gulana, bahkan duri yang dia injak, bahkan debu yang nempel di badannya, kecuali itu adalah kifarah, penghapus dan penggugur dosa-dosanya. Jadi orang muslim itu apapun yang menimpa dia, baik itu musibah, sakit, kekurangan, bahkan pusing, bahkan duri yang dia injak, debu bahkan yang nempel di badannya ketika dia jalan, itu menghapus dosa. Ya, hatal gubar, hatta syaukah yasyukuha, bahkan yang dia kenai di jalan itu menjadi kifarat dan penebus dosa-dosanya. Itu orang beriman. Jadi Allah kasih kesempatan banyak dia untuk bertaubat. Bahkan ada orang yang berdosa berkali-kali, namun asal dia minta maaf dimaafkan. Dalam sebuah hadis ada orang yang ahli dosa, dia istighfar, minta maaf kepada ya Allah, ampuni saya. Dan ini yang terakhir kali, saya nggak akan dosa lagi, nggak akan ulangi. Ngulangi lagi. Allah sudah mengatakan, ya aku ampuni kamu. Kedua kali ngulangi lagi, taubat lagi, menyesal lagi, dan berjanji lagi tidak akan ngulangi. Ya Allah, ampuni saya kali ini terakhir. Ngulangi lagi. Sampai ketiga kali, dan dia meminta ampun kepada Allah, ya Allah ini yang terakhir, maafkan aku, ampuni aku, karena tidak ada yang memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Nah, karena sudah berkali-kali, akhirnya Allah SWT mengatakan, bismillah kumamaneh lah, dimaafkan asal tidak berbuat tidak berbuat syirik. Dimaafkan asal dia mau bertaubat dan tidak melakukan kemusyrikan, itu dimaafkan. Kecuali kalau syirik itu harus bertobat dulu dosa musyriknya, baru itu dosa-dosanya diampuni. Jadi ini menjadi optimis atau harapan bagi orang beriman. Tidak ada yang namanya putus asa dari Allah. La tai'asu min rauhillah, jangan sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah. Apapun masalahnya, seberat apapun persoalannya, la taqnatu min rahmatillah. Ada dua tuh, la tai'asu mir rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Ada dua ayat yang mirip tapi sedikit ada perbedaan. Kalau la tai'asu min rauhillah itu, kamu jangan berputus asa dari berharap kepada Allah, dari murah dan luasnya karunia Allah, jangan putus asa. Tidak punya apa-apa, jangan putus asa. Allah maha kaya. Tidak punya makan minum, jangan putus asa. Allah maha punya segala-galanya. Ingin sesuatu hajat apa, jangan putus asa. Allah punya seluruh dunia dan isinya. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, miliaran orang dikasih makan sama Allah. Kafirnya, muslimnya dikasih makan. Ikan di lautan yang nggak tahu berapa miliar, sehari aja itu mungkin puluhan miliar ikan tuh diangkut dari laut itu. Ada aja rezekinya. Coba di laut ikan selobak itu di mana tuh tuangnya? Makannya dari mana? Ada yang makan. Hewan-hewan di hutan sana, di gurun-gurun sana, hari hidup saja. Karena Allah sudah menjamin dalam ayatnya,
bahwasanya wa ma min dabatin illa Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan illa 'alallah rizquha, kecuali tanggung jawab rezekinya itu ada pada Allah. Itu garansi itu. Tidak ada makhluk yang dia ciptakan kecuali digaransi oleh Allah dapat rezeki. Meskipun nanti tiap orang berbeda-beda itu jumlah rezekinya, tergantung usaha dia akhirnya. Seberapa hebat dia mencari, seberapa pintar dia mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang zalim itu dia tidak akan memiliki teman dan tidak akan memiliki orang yang akan menolongnya. Dan orang-orang zalim ada yang diberi kesempatan bertaubat, ada yang diistidraj, dibiarkan dia larut dan tenggelam dalam dosanya, nanti disikat sekaligus. Ada orang yang kontan, disikat, disiksa oleh Allah sekaligus. Jadi ada yang kontan, ada yang diistidraj, ada yang diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah SWT. Itu berkenaan juga ke kaum, satu kaum. Berkaitan dengan kaum, berkenaan dengan individu, berkenaan seperti itu. Ya, kita lihat sejarah nabi-nabi, ya. Fir'aun itu berapa puluh tahun dia berbuat kezaliman di muka bumi itu, ya. Karena dia sehat terus, akhirnya dia sombong. Fir'aun itu 400 tahun gak sakit, 400 tahun tidak sakit, sehat jag-jago ringkas, sampai saya maling jelema pangeran saya mah udah tidak sakit. Maka kalau kita sakit itu ya berharap kebaikan. Apa? Demam 1 hari menghapus dosa 1 tahun. Orang-orang dulu kalau sakit nggak mau sehari, 3 hari lah minimal. Sesuai BPJS. Jadi mungkin ngambil dari hadis ini BPJS. Ya. Jadi al-humma itu panas ya, meriang, demam. Itu menggugurkan dosa 1 hari, 1 tahun. Jadi kalau 2 hari, 2 tahun itu gugur dosanya. Kalau 3 hari ya 3 tahun, lumayan kan. Maka orang dulu jangan ulah sapoe teuing. Muriang hareengna ya 2 hari, biar 2 tahun diampuni, lebih banyak gitu. Nah itu ya tetap ikhtiar berobatnya tetap, tetapi selalu berharap di setiap apa yang Allah tentukan buat kita. Selalu berharap di setiap apa yang Allah tentukan buat kita. Itu yang dimaksud la tai'asu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari karunia Allah. Itu Fir'aun 400 tahun itu satu Fir'aun atau beberapa? Satu Fir'aun, kan orang dulu usianya lama. Usianya lama. Nabi Adam 7.000 tahun. Fir'aun julukan kan? Fir'aun 4 berarti. 4. Fir'aun 4. Kalau Fir'aun 2 itu muslim. Fir'aun itu kalau kita mah Prabu. Jadi raja-raja Mesir julukannya Fir'aun. Pak Prabu lah. Raja-raja Romawi namanya Kaisar. Raja-raja Persia namanya Kisra. Zamannya Akasir. Kalau Kaisar zamannya Qayasir. Kalau Fir'aun zamannya Farainah. Raja-raja Yaman namanya Najasyi. Tadi zaman Nabi Muhammad, Najasyinya itu Kristen tapi Kristen asli. Akhirnya dia akan masuk Islam. Walaupun tidak diterangkan di pasukannya. Karena kalau dia menerangkan keislamannya bisa dikudeta. Nah ketika meninggal dunia Najasyi itu Rasul mensolat goibkan di Madinah. Karena kata Rasulullah SAW telah meninggal raja yang adil. Apa Najasyi kita sholatkan. Ini ya. Heraklius itu memang kagum pada Islam, tapi di akhirnya dia mengatakan kalau saya masuk Islam bisa dikudeta oleh rakyatnya. Jadi tidak masuk Islam, tapi menyembunyikan keyakinannya, namun tidak mengikrarkan. Dan meninggal dalam keadaan itu, dalam keadaan tidak berikrar. Sehingga iman dan Islam itu
harus mau tidak mau harus 3. Ikrar di lisan, yakin di hati, dibuktikan dengan perbuatan. Nah, kalau kurang dari salah satunya ya tidak sah. Ikrar terutama, karena ikrar itu gerbang masuk Islam dan gerbang keluar masuk Islam juga. Ikrar syahadat itu gerbang masuk dan gerbang keluar sekaligus. Tidak boleh kita mengeluarkan orang dari Islam kecuali dia telah melewati gerbangnya. Sebagaimana dia masuk ke pintu itu dengan syahadat, maka dia pun harus keluar, kalau murtad ya, dengan keluar dari gerbang itu. Maka kita diharamkan menunjuk orang, memvonis orang dengan kata kafir selagi dia belum keluar dari gerbang itu. Selama di dalam apapun utak-utaknya, perbuatannya tetap muslim. Walaupun segede apapun dosanya muslim. Separah apapun dosanya muslim. Karena dia belum keluar dari gerbang ini. Tapi kalau dia sudah keluar dari gerbang ini, misalkan saya murtad, saya masuk agama lain, itu udah keluar gerbang. Baru kita mengatakan kamu kafir. Atau melakukan kemusyrikan yang benar-benar keluar dari agama, nah, kamu sudah kafir, sudah musyrik. Kalau belum, jangan pernah mengeluarkan, jangan pernah mengkafirkan ahli kiblat siapapun. Itu dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. La nukafir ahla kiblatina madamu malam yastahilu. Kami tidak akan mengkafirkan ahli kitab, kami tidak akan mengkafirkan ahli kiblat selama dia tidak menghalalkan dosa-dosa dan berbuat kemusyrikan yang parah ya gitu. Kalau munafik mah hatinya kafir tapi luarnya ngaku Islam, itu munafik. Tapi kita boleh menyebut dia munafik? Tidak boleh. Rasulullah SAW 8 tahun baru mengatakan Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik. Itu pun setelah meninggal dunia. Coba kita lihat ini kejahatan Abdullah bin Ubay ya. Gembongnya munafik, tokoh munafik dunia ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Pertama, dia itu memimpin sepertiga pasukan untuk desertir di perang Badar. Ya, dia memimpin 300 pasukan membelot waktu mau perang. Bayangkan coba. Nabi sudah berhadapan dengan orang kafir, sudah hampir perang. Ini Abdullah bin Ubay dengan sepertiga pasukan membelot. Bayangkan coba. Baralik itu ini Aki kan dulu di Angkatan Laut Marinir ya. Kalau ada pasukan begitu mau perang malah ngebelot, itu kira-kira hukumannya apa Ki? Mau perang membelot, biasanya dihukum mati kayak gitu. Pengkhianatan kayak gitu mah parah. Mengkhianati bangsa, mengkhianati pasukan yang sedang perang, terang-terangan. Tapi setelah perang selesai, perang menang kan Rasul. Perang selesai, Nabi tidak menghukum dia, tidak menyebut kamu munafik, tidak. Karena dia tokoh munafik terbesar saat itu. Kemudian datang Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya. Karena semua orang tahu dia munafik gitu. Tapi Rasul tidak gegabah. Itu Umar sudah menawarkan diri, biar izinkan saya memenggal lehernya, artinya saya hukum dia karena pengkhianatan besarnya itu. Kemudian kejahatan kedua Abdullah bin Ubay ini memfitnah istri Nabi Aisyah berbuat serong. Pulang dari peperangan Bani Mustalik ya kan, Aisyah ketinggalan karena nyari kalung yang jatuh di tengah malam, terus tiduran di jalan di sebuah tempat peristirahatan. Ada pasukan penyisir di belakang, namanya Mistah. Mistah, Sofwan bin Mu'attal, itunya tokohnya. Lihat gundukan hitam ini siapa? Kemudian Aisyah menegur, saya Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Langsung Sofwan ini kaget dan kikuk. Kok ada istri Nabi di sini? Kenapa Anda di sini? Saya tadi
kehilangan kalung. Saya nyari dulu, pasukan udah pergi. Disangkanya saya ada di atas tenda unta gitu. Unta kan ada tendanya. Dikira saya ada di atas. Oleh Rasul mungkin dikira udah di atas. Ternyata saya masih di bawah. Ya udah, saya kawal Anda ke Madinah. Nah, Sofwan ngawal. Ontanya diberikan kepada Aisyah. Anda naik onta saja. Saya ngawal ke Madinah. Dituntun sama Sofwan di depan. Aisyah di atas unta itu menaiki onta. Nyampe ke Madinah, kelihatan semua orang munafik. Bergunjing, fitnah besar itu. Abdullah bin Ubay lagi-lagi main peran di sini. Aisyah berbuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Di framing gitu loh. Itu dia nangis sampai habis air matanya. Sebulan Aisyah nangis itu. Minta Rasul untuk mensucikan fitnah itu. Tapi ini juga kehendak Allah. Sampai 1 bulan ayat tentang status Aisyah nggak turun-turun. Ini ujian juga, ujian kesabaran buat Aisyah ini. Bapaknya itu Abu Bakar Siddiq nggak membela. Suaminya yaitu Rasulullah juga diam saja, nunggu wahyu. Beliau mah tidak mau memutuskan tanpa wahyu. Umar, Utsman, Ali diam. Karena Rasulnya diam, mereka pun diam. Nah, ini kaum muslimin ini bergejolak. Madinah itu chaos berita maksud saya. Rumah kenabian hampir runtuh gara-gara fitnah ini. Pembunuhan karakternya itu hampir meruntuhkan status keluarga Nabi. Fitnah orang munafik ini. Dalam Al-Quran disebut hadisul ifki. Dalam Al-Quran disebut hadisul ifki. Kalau mau memperdalam, tulis di Google kisah ifki. Kisah tentang hadisul ifki kalau mau memperdalam di Google. Atau di tafsir silahkan. Hadisul ifki, fitnah dusta. Beberapa sahabat ada yang terprovokasi berita itu. Contohnya Hasan bin Sabit, pipilun ngobrolkeun. Mistoh pipilun ngobrolkeun. Nah, sebulan kemudian setelah Aisyah hampir putus asa, turunlah ayat Aisyah suci. Dan orang-orang yang memfitnahnya itulah orang-orang kotor, dihukum. Maka semua orang yang terlibat pembicaraan tentang Aisyah dalam bab ini dihukum cambuk 80 kali. Namanya haddul qazab, hukuman memfitnah orang tanpa bukti. Cambuk semuanya itu. Yang Rasul hukum siapa? Itu sahabat-sahabat Nabi, Mistoh, Hasan, yang kebetulan mungkin sensitif terprovokasi berita itu. Tapi gembongnya nggak dihukum. Abdullah bin Ubay bin Salul tadi yang mimpin desersi tadi, yang mimpin pasukan belot nggak dihukum. Kisah tuduhan palsu juga tidak dihukum. Sampai anaknya, ya Rasulullah, anaknya Abdullah itu kan muslim. Anaknya ketua munafikin itu muslim, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, kalau orang lain tidak berani membunuhnya, kalau orang lain tidak engkau izinkan membunuh dia, biarkan saya anaknya yang bunuh bapak saya. Sugan aiku anak nama mariweuh. Da budakna. Kata Rasulullah, jangan. Saya tidak mau orang cerita ada sahabat Nabi membunuh bapaknya. Saya nggak mau ada cerita gitu. Dibiarkan lagi. Setelah 8 tahun, Abdullah bin Ubay gembong munafikin ini bermanuver, mati kan? Nah, ketika mau mati turun ayat dari Allah. La tusolli ala ahadi minhum. Ya Muhammad, kamu jangan solati dia, jangan urus pemakamannya. Dia itu munafik. Jangan kau solati, jangan kau berdiri dekat kuburnya. Artinya jangan ngurusin pemakamannya. Orang munafik kan hukumannya gitu di dunia. Jangan disolati, jangan diurus matinya. Surat Taubah. La tusolli ala ahadi minhum mata wala takum ala qabrihi.
Baru di situ tahu Rasul bahwa Abdullah ini benar-benar munafik. Setelah Allah nyatakan dia munafik. Makanya tadi pertanyaannya gimana orang munafik itu? Orang yang tampaknya iman dan Islam tapi hatinya itu kafir. Maka hukuman orang seperti ini dalam Al-Quran paling parah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di akhiratnya itu di bawah paling dasar keraknya neraka. Lebih parah dari orang kafir orang munafik itu. Lebih dahsyat siksanya dari orang kafir. Dia di dasar neraka. Hati-hati dengan orang munafik. Wa in shalla wa shoma, meskipun dia puasa dan sholat, tapi kalau dia hatinya adalah orang munafik, itu enggak ngaruh. Zahirnya ikut sholat, zahirnya ikut puasa, tapi hatinya menyimpan kekafiran, menyimpan kekufuran kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi nggak bisa juga kita nunjuk orang kamu munafik, walaupun ciri-cirinya ada. Apa ciri-cirinya? 3 kan dalam hadis nanti dibaca. Kalau janji dia dusta, kalau dia diamanahi dia khianat, kalau dia berjanji dia ingkar. Kalau bicara dusta, kalau janji ingkar, kalau diamanahi dia khianat. Dalam hadis lain tambahannya, kalau dia bersengketa dia curang, bersaing dia curang. Itu ciri munafik. Berkata dia dusta, berjanji dia ingkar, diamanahi dia khianat. Dan kalau bersaing curang. Wa in khasama godaro, curang. Itu cirinya. Tapi 8 tahun Nabi bahkan kepada gembong munafik tidak menunjuknya munafik dan diperlakukan seperti orang muslim. Bayangkan coba. Setelah 8 tahun baru tahu, dan itu pun karena Allah ngasih tahu dia munafik. Nah, Rasul kemudian ngasih tahu kepada Huzaifah bin Al-Yaman, ada list nama-nama orang munafik. Hanya orang itu yang dikasih tahu. Maka dia digelari sebagai pemegang rahasianya Rasulullah. Namanya Huzaifah. Dan Huzaifah ini sampai meninggalnya tidak menyebut nama-nama itu. Tapi sahabat-sahabat lain seperti Umar melihat dia, kalau dia nyolati orang mati berarti itu orang bukan munafik. Kalau dia tidak ikut sholat berarti jangan ikut sholat yang lain juga, karena dia orang munafik. Umar itu kalau ada orang meninggal lihat Huzaifah, ayah tuh, ayah nyolat kan, tuh ayah Huzaifah kan, malah ayah Huzaifah itu. Tapi hebatnya Huzaifah sampai mati dipegang rahasianya. Amanah dia jaga supaya orang tidak chaos dengan informasi seperti itu. Kalau di kita langsung ke Tempo itu, langsung ke Kompas, wah berebet apakah salam dunia teman. Tapi Huzaifah memegang rahasia itu, bisa dibocor halus, dipegang kuat oleh Huzaifah sampai meninggal. Tapi dia sikapnya tidak bisa ditutupi. Kalau ada yang meninggal, ada yang dia salati, ada yang tidak, itu sikap itu tidak bisa ditutupi. Tapi kalau informasi list by name-nya itu dijaga oleh beliau. Itu tentang orang munafik. Yang menyolatkan hukumnya apa, Pak? Dosa. Karena ada larangan, la tusolli ala ahadin minhum. Jangan kau solati satu orang di antara mereka. Artinya apalagi banyakan gitu. Tapi kan kita tidak tahu yang munafik siapa. Ya zaman sekarang mah ikut sholat aja siapapun yang meninggal. Zaman sekarang mah siapapun yang meninggal asal dia KTP-nya muslim, sholat aja. Karena kita tidak punya orang yang namanya Huzaifah. Tapi pilkada DKI rame kan? Ya. Pilkada DKI. Itu mah politik. Politik Tidak sholat. jangan dibawa-bawa kepada agama. Maksud saya politik jangan dibawa ke fikih gitu ya. Paling rugi orang yang tidak sholat kan? Iya paling rugi. Kahiji isolasi sosial berarti kan, semacam disingkirkan secara sosial, hukuman sosial. Yang kedua ya kita nggak dapat syafaat apa-apa dari orang yang menyolatkan. Kan ada hadis kalau orang beriman disolati 40 orang dijamin surga. Orang-orang meninggal disolatin 40 orang dijamin surga. Ya asal orangnya memang ahli tauhid gitu, bukan orang pelaku musyrik.
gitu kan. Yang kedua, dalam hadis Nabi pernah duduk lalu lewat jenazah, dia bangun lalu mengatakan wajabat. Kalau kita mah pasti ya mah ya, pasti ya mah ya. Lalu Umar bertanya, ya Rasulullah, apanya yang pasti? Anda dari tadi ketika jenazah lewat pasti terus. Kata Rasulullah SAW, ketika jenazah lewat, kalian kan pada ngobrol di belakang tadi. Dan ngobrolan kalian itu, oh di Bapak Ima baik, si Bapak Ima almarhum saya bager, si Bapak Ima, wah pokoknya mah. Nah kata Rasulullah, orang yang meninggal dunia disaksikan oleh 3 orang beriman, dia orang baik, masuk surga. Pasti 3 kali kita nyebut pasti nanti. Nah Umar nalengteng, terang Pak nalengteng teh. Nalengteng bahasa kuning ngata nalengteng teh. Nanya terus, kalau 2 orang gimana ya Rasul? Kata Rasul, 2 orang juga kalau ada yang menyaksikan 2 orang beriman bahwa sahabatnya itu baik, masuk surga. Kalau 1 gimana ya Rasul? Nalengteng deh pan, Rasul diam. Kalau yang menyaksikannya cuma 1, Rasul diam. Tapi kata perawi hadisnya, nampaknya Rasul juga menyetujui kalaupun 1 orang yang menyaksikan temannya itu orang baik, masuk surga juga. Ya kita pegang 2 aja lah yang betul-betul teksnya di hadisnya gitu ya. Kalau kita meninggal dunia, 2 sahabat kita, 2 kawan kita, 2 teman kita mengatakan kita orang baik, kata Rasul wajabat lahul jannah, pasti dia akan masuk surga. Jadi ini pentingnya kita punya teman-teman baik agar jadi saksi kebaikan kita. Pentingnya punya teman, ulah parasea, ulah teu alakur, bisi tidak mau menyaksikan kebaikannya. Pentingnya gitu. Jadi Rasulullah SAW sangat berhati-hati dengan vonis munafik kepada siapapun. Jadi untuk zaman sekarang mah kan punya KTP tuh, ya selama KTP-nya muslim udah lakukan aja muslim, walaupun dia pilihannya politiknya apa atau apa. Dan sekarang propaganda yang kemarin berlaku di pilkada Jakarta kan nggak berlaku, orang yang disebutnya juga sudah tidak dimusuhi lagi kan, ya. Jadi itu mah konteksnya politik, walaupun dipajang di spanduk-spanduk yang milih anu jangan disolatin. Itu politik yang sangat buruk sekali itu. Itu politik yang sangat buruk sekali. Masa yang memilih paslon A kalau mati jangan disolatin, itu kampanye yang paling buruk sekali. Bawa agama. Dan terutama seolah-olah memponis orang-orang Islam yang kebetulan mungkin jahil, tidak tahu, tidak membaca atau tidak menyadari dia salah pilih. Saudara-saudara kita umat Islam salah pilih. Lalu dengan tega kita mengatakan bahwa orang seperti itu jangan disolati kalau mati. Itu kampanye yang sangat buruk sekali. Dan saya hakul yakin 100% itu bukan dari tim atau dari paslon yang maju. Datangnya itu spanduk kayak gitu. Itu pasti orang-orang yang sengaja bikin keresahan di tengah-tengah umat. Karena melawan hadis Rasulullah SAW. Kalau bayi dan anak balita meninggal dunia itu masih. Kalau bayi mah ke surga Pak Arkor. Kan belum punya dosa. Anak balita ke surga belum punya dosa. Nah kalau kita ini yang 80 tahun bolokot ku dosa, nah ini yang khawatir itu. Kalau Nabi kalau orang bayi, dalam hadis bayi-bayi atau anak-anak balita yang meninggal dunia, dia orang beriman, diasuh oleh ibu Sarah. Dalam hadis ada, saya baca hadisnya. Anak-anak balita yang meninggal dunia diasuh oleh ibu Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun bukan Muslim. Kalau bayi non Muslim itu akan jadi penduduk surga, tetapi tidak masuk kategori diasuh oleh ibu Sarah. Ya, yang ada hadisnya diasuh oleh ibu Sarah alaihissalam itu adalah anak-anaknya orang beriman. Ya. Gilmanul mu'minin, anak-anak orang beriman yang meninggal dunia diasuh oleh ibu Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah,
Kalau non anak-anak beriman kan tidak ada keterangannya. Maksudnya keterangan umum berarti ya mereka ditempatkan di tempat tertentu, tetapi tidak masuk orang-orang yang diasuh atau anak-anak yang diasuh oleh Ibu Sarah. Karena hadisnya gilmanul mukminin. Ini kan ketika dia dikasih, kan bersaksi dia. Iya, makanya ditempatkan tempat tertentu di surga, tetapi tidak diasuh oleh Ibu Sarah. Karena hadisnya Ibu Sarah itu akan ngasuh anak-anak orang beriman gitu. Yang jelas mah mereka tidak di neraka. Yang jelas walaupun anak-anak kafir, anak-anak meninggal balita dan tidak Islam itu ditempatkan di surga, tetapi bukan yang diasuh oleh Ibu Sarah. Dan tidak juga di neraka karena dia belum punya dosa. Belum punya dosa. Kalau yang beriman mah dikhusus diasuh oleh Ibu Sarah gitu. Dikumpulkannya dengan Ibu Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu kelebihan anak-anak orang beriman yang meninggal sebelum baligh. Mereka dalam asuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu mungkin yang dapat disampaikan, baru ayatnya ya, belum hadisnya, yaitu bahwa maliz zalimina min nasir, bahwa orang-orang zalim tidak akan memiliki penolong. Ya. Zalim yang dimaksud adalah zalim bil lisan, zalim bil amal, zalim bil yad. Dia zalim dengan tangannya, zalim dengan lisannya, zalim dengan hartanya. Dalam hadis seperti itu. Ada orang yang seumur hidup beramal soleh 80 tahun, 70 tahun, tiba-tiba di akhirat pahalanya kosong. Ya. Dan nanti yang dibahas hadis setelah ayatnya ada hadis. Ada orang ja'a datang kepada Allah dengan amal soleh seumur hidupnya. 80, 70, 80 tahun amal soleh. Tapi menghadap Allah kosong melompong, tidak bawa apa-apa. Protes dia kan, ya Allah, saya dulu seumur hidup ibadah loh. Bahasa kitanya begitu. Saya seumur hidup amal soleh. Protes dia. Protes. Kok tidak ada yang saya bawa ini? Apa kata Allah Ta'ala? Ini hadisnya sahih, di sini ada. Karena kamu akala malahadha, makan bukan hak kamu. Wasyatamahadha, kamu remehkan, ledek, rendahkan orang dengan lisanmu. Syatama itu kata yang membuat orang itu menjadi tersakiti. Tuh, akala malahadha, makan bukan hakmu, kamu ucapkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, wa zalama hadza, dan menzalimi, wa daraba hadza, memukul dengan tanganmu itu si A dan si B. Zaman sekarang memukul nggak mungkin gaplok, Pak. Pasti kebijakan atau keputusan atau tanda tangan atau apa nih sebagainya lah. Ya. Atau masih juga ada yang menggaplok, bisa juga masuk gitu. Jadi bisa pukulan nyata, konkret, bisa pukulan sifatnya kias dengan kebijakan. Itu 3 penyebab orang itu amal seumur hidupnya tidak dianggap oleh Allah. Bahkan bukan hanya itu, kebaikan-kebaikannya diberikan kepada yang dizoliminya itu. Dipindahkan gitu. Jadi ibadah kamu 80 tahun ini dicabut oleh Allah, diberikan kepada yang dizoliminya itu. Tentu sesuai dengan kadar kezolimannya ya. Jadi zolim itu bisa lisan, bisa tangan, bisa harta. Nah kalau kebaikannya habis tapi kezolimannya masih ada, dibalik. Keburukan orang yang dizolimi ditimpakan kepada dia. Jadi sudah mah beribadah seumur hidup, tidak bawa pahala apa-apa, habis dipindahkan sama orang yang kita zolimi, plus keburukan orang yang dizolimi ditimpakan kepada kita. Kalau belum cukup untuk membayar kezolimannya itu. Nauzubillah. Itu rugi di atas rugi. Sudah capek nggak dapat apa-apa. Gitu. Jadi maka kata Ibnu Umar, puncak akhlak itu adalah tidak menzolimi orang, tidak merugikan orang lain. Ya, puncak akhlak 3, 1 dermawan, 2 tidak menzolimi orang, yang ketiga adalah bermuka ceria. Itu puncak akhlak. Bermuka ceria, tidak merugikan orang, dan dermawan. Itu puncak akhlakul karimah dalam Islam. Ya itu cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.